Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kabar baik dan selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini hari Kamis seperti biasa kita akan belajar matematika. Untuk hari Kamis ini kita akan belajar tentang penyelesaian soal cerita tentang waktu. Kemudian kita akan belajar tentang hubungan antar satuan panjang. Dan kita pun akan belajar penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Anak-anakku, baik kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Yuk, kita simak ya penjelasan Ustazah berikutnya. Bismillah. Baik, pembelajaran untuk soal nomor 1, di sini ada soal cerita untuk operasi hitung satuan waktu, yaitu nomor 1, 1/4 jam sebelum pukul 7. Bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan, kita turunkan lagi 1/4 jam. 1/4 jam kita kalikan dengan 1 jam berapa menit? 60 menit kan? Berarti kita kalikan 1/4 dengan 60. Kemudian 1 kali 60 itu sama dengan hasilnya adalah 60. Kemudian per 4. 60 per 4, 60 dibagi 4 hasilnya adalah 15. Jadi 1/4 jam itu sama dengan 15 menit ya. Nah, kemudian 15 menit sebelum pukul 7. Karena supaya kita bisa menjumlahkan atau mengurangi, ingat untuk kata-kata sebelum ya, berarti kita kurangi ya. Pukul 7 itu sama dengan pukul 06.60. Maka supaya kita mudah menguranginya, yaitu dengan cara mengubah pukul 7 ini ke dalam waktu 06.60 ya. Kemudian 06.60 ini kita kurangi dengan cara bersusun ke bawah, yaitu 06.60 dikurangi 00.15. 00.15 ini maksudnya 15 menit. Kita kurangi dengan cara bersusun ke bawah, 0 dikurangi 5 tidak bisa. Berarti kita harus pinjam 1 ke 6. Jadi 10. 10 dikurangi 5 hasilnya adalah 5. Kemudian yang 6 ini sudah terkurangi oleh 0 tadi ya, jadi tinggal 5. 5 dikurangi 1 hasilnya adalah 4. Kemudian 6 dikurangi 0 hasilnya adalah 6. Jadi 1/4 jam sebelum pukul 7 itu adalah hasilnya 06.45. Bagaimana? Bisa dipahami? Semoga dapat dipahami ya. Baik, soal berikutnya adalah 3 jam sebelum pukul 21.20. Adalah pukul berapa? Ingat untuk kata-kata sebelum dikurangi berarti ya. Kita langsung jumlahkan aja dengan cara mengurangi bersusun ke bawah. Kita tulis kembali yang 21.20, yang pukul 21.20 kita simpan di atas. Kemudian 3 jamnya itu 03.00 kita simpan di bawah 21.20. Maka kita kurangi ke bawah ya. 0 dikurangi 0 hasilnya 0. 2 dikurangi 0 hasilnya 2. 1 dikurangi 3 tidak bisa, berarti kita pinjam 1 ke 2, yaitu 11. 11 dikurangi 3 adalah hasilnya 8. Dan yang 2 karena sudah dipinjam oleh 1, berarti tinggal sisa 1. 1 dikurangi 0 hasilnya 1. Jadi 3 jam sebelum pukul 21.20 adalah pukul 18.20. Bagaimana? Dapat dipahami? Berikutnya soal cerita nomor 3. Ada soal cerita di sini 1/2 jam setelah pukul 12.15 adalah pukul berapa? Bagaimana cara menyelesaikannya? Berarti kita tulis kembali 1/2 jam ya, kita uraikan. 1/2 itu adalah 2 jam. 1/2-nya itu berarti setengah jam. Kalau setengah jam berapa menit? Setengah jam itu sama dengan 30 menit. Kan kalau 1 jam itu 60 menit. Setengah jam berarti 30 menit. Jadi 21/2 jam itu adalah 2 jam 30 menit. Nah, ingat
Untuk kata-kata setelah adalah kita jumlahkan, kita tambahkan. Beda dengan kata sebelum. Kalau sebelum dikurangi, kalau setelah berarti kita jumlahkan. Berarti kita tulis kembali yang soal 12, 15 ditambahkan, ya, dijumlahkan dengan tadi pukul berapa? 21/2 itu adalah sama dengan 2 jam 30 menit. Jadi kita tambahkan ya. Coba dilihat, tambah jumlah bersusun ke bawah. Bisa saya tuliskan tadinya di sini 12, 15 ditambah 02, 30. Itu kita susun ke bawah, dijumlahkan 5 ditambah 0 adalah 5, 1 ditambah 3 adalah 4. Kemudian 2 tambah 2 hasilnya 4, 1 tambah 0 hasilnya 4. 1 tambah 0 hasilnya 1, maaf ya. Jadi 21/2 jam setelah pukul 12.15 adalah pukul 14.45. Sampai di sini dapat dipahami? Semoga dapat dipahami ya. Berikutnya, Ustazah akan mengingatkan kembali tentang waktu Indonesia bagian Barat, WIB, WITA, ya, dan WIB, ya. Kita ketahui bahwa akibat rotasi bumi dan luasnya negara Indonesia ini yang terbentang dari koordinat 97 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur, maka Indonesia itu terbagi menjadi 3 zona waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. WIB itu tadi waktu Indonesia bagian Barat, WITA itu waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT itu adalah waktu Indonesia bagian timur. Nah, setiap zona zona waktu ini di Indonesia terbagi menjadi 3 macam ya, tetapi memiliki perbedaan waktu selisih 1 jam. Jadi yang harus kalian ingat, selisih dari WIB ke WITA itu 1 jam. Dari WITA ke WIT itu 1 jam juga. Akan tetapi selisih dari zona waktu WIB, waktu Indonesia bagian Barat, ke WIT, waktu Indonesia bagian Timur, selisihnya adalah 2 jam. Ingat ya. Anak-anakku, berikutnya ada contoh soal nomor 3. Lengkapi tabel berikut zona waktu dengan zona waktu yang tepat. Tadi sudah belajar tentang WIB, WITA, dan WIT. Ya, WIB itu tadi waktu Indonesia bagian Barat, WITA waktu Indonesia bagian Tengah, dan WIT adalah waktu Indonesia bagian Timur. Selisih antara WIB dengan WITA dan WIT itu adalah selisihnya dari WIB ke WITA adalah 1 jam, dari WITA ke WIT juga 1 jam. Selisih antara WIB dengan WIT berarti selisihnya 2 jam. Ya, di sini ada soal nomor 1. Mohon maaf, ini belum bisa saya kasih nomor 1 dan 2. Di WITA pukul 13. Pukul berapakah di WIB bersama di WIT? Berarti caranya bagaimana? 13 dikurangi 1 berarti karena selisihnya 1 berarti 1 jam, maka pukul 13 ini dikurangi 1 jam berarti pukul 12. Di WIB itu ada berarti pukul 12. Kalau di WIT berarti ditambahkan 1 ya, karena selisihnya 1 berarti dari WITA ke WIT ditambah 1 jam. Jadi pukul 13 adalah di WIT berarti pukul 14 ya. Sampai di sini paham? Kemudian kalau ada yang tanyakan di WIT pukul 10 berarti kita maju ya, maju 1 jam berarti di WIT pukul 10 berarti di WITA pukul 9 1 jam ya. Kemudian di WIB berarti maju 1 jam berarti 9 dikurangi 1 berarti berapa? Pukul 8. Nah, sampai di sini paham? Mudah-mudahan apa yang dijelaskan Ustazah dapat dipahami ya. Contoh soal berikutnya adalah seorang tukang bangunan akan memasang 180 genteng. Akan tetapi, ia memerlukan waktu 3 menit untuk memasang setiap genteng dengan rapi. Saat memasang genteng, ia memerlukan istirahat 1 jam. Jika ia mulai memasang genteng pukul 8, pukul berapa ia akan menyelesaikan pekerjaan tersebut? Jawabnya, kita tulis kembali yang 180 genteng dikali 3 menit ya. 180 kali 3 hasilnya adalah 540. Nah, yang 540 ini kita ubah ke bentuk jam. Berapa jam 540 menit itu? Yaitu 540 dibagi 60, hasilnya adalah 9.
Di sini, di soal ini ada waktu istirahatnya si tukang bangunan ini adalah 1 jam. Berarti kita jumlahkan 9 jam ini kita jumlahkan dengan 1 jam, yaitu 10 ya. Kemudian eh, si tukang genteng tadi memasang gentengnya pukul 8. Nah, yang pukul 8 ini kita tambahkan dengan jumlah tadi yang jam tadi, ditambah 10. Kita tambahkan dengan cara bersusun ke bawah, 0800 ditambah 10. Yaitu hasilnya adalah 1800. Jadi, dapat diambil kesimpulan dari jawaban tersebut adalah bahwa tukang bangunan dapat menyelesaikan pekerjaannya itu pada pukul 18.00. Sampai di sini dapat dipahami? Semoga dapat dipahami ya. Berikutnya, anak-anak Ustazah kasih latihan soal cerita untuk waktu ya. Ada 4 soal cerita. Yang pertama, 3 jam 15 menit setelah pukul 13.30 adalah pukul berapa? Kemudian, nomor 2, 5 jam sebelum pukul 13.30 adalah pukul berapa? Kemudian, nomor 3-nya, Dina tinggal di Papua, sedangkan Dewi tinggal di Jakarta. Jika Dewi menelepon Dina pada pukul 19 WIB, pukul berapa Dina menerima telepon dari Dewi? Baik, soal berikutnya untuk soal nomor 4, di sini Ustazah menggunakan soal nomor 10 di buku paket ya. Seorang tukang bangunan akan memasang 120 keramik pada lantai sebuah ruangan. Ia memerlukan waktu 3 menit untuk memasang setiap keramik dengan rapi. Saat memasang keramik, ia memerlukan istirahat selama 1 jam. Jika ia mulai memasang keramik pukul 7, maka pukul berapakah ia menyelesaikan pekerjaan tersebut? Baik, anak-anakku, itu saja soal-soal yang dikerjakan untuk soal waktu. Nanti akan Ustazah menerangkan kembali ya di video berikutnya tentang satuan jarak untuk soal ceritanya dan kecepatan. Nah, bukan kecepatan, apa ya namanya? Perhitungan ini. Perhitungan, ya kecepatan ya. Kecepatan dengan soal cerita. Nanti saya akan terangkan lagi. Kemudian saya juga akan menerangkan tentang masalah yang berkaitan dengan kecepatan juga ya. Baik, itu saja. Itu saja untuk materi tentang soal cerita waktu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami ya. Baik, baca hamdalah, alhamdulillah, dan saksikan kembali video berikutnya ya. Kemudian nanti kerjakan juga latihan soal di video berikutnya. Terima kasih.